Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia pada Senin 14 Desember lalu meluncurkan indeks baru bernama IDX ESG Leaders. Melalui indeks ini, Bursa Efek Indonesia telah menetapkan 30 saham yang memiliki penilaian environmental, social and governance atau ESG yang baik, tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi, serta kinerja keuangan yang baik dan masuk menjadi konstituen awal IDX ESG Leaders. BI berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan investasi berkelanjutan dan peningkatan praktik ESG di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya Bursa Efek Indonesia menjadi anggota United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative sejak April 2019 melalui berbagai inisiatif yang telah dituangkan dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan. Indeks IDX ESG Leaders dibangun berdasarkan penilaian risiko ESG yang mengukur sejauh mana penerapan ESG dilakukan oleh perusahaan tercatat berdasarkan eksposur risiko di masing-masing bidang usaha. Bursa Efek Indonesia juga bekerja sama dengan Sustainalytics, sebuah lembaga independen terkemuka yang bergerak dalam bidang penelitian ESG dan tata kelola perusahaan dalam penyediaan data ESG. Data ESG yang disediakan berupa penilaian risiko ESG dan analisis kontroversi yang akan menjadi dasar dalam penetapan konstituen indeks IDX ESG Leaders. Pada masa mendatang, selain dapat digunakan oleh investor sebagai panduan untuk berinvestasi, diharapkan kehadiran indeks IDX ESG Leaders ini juga dapat digunakan sebagai underlying produk-produk pasar modal seperti reksadana dan exchange traded fund sehingga investor dapat lebih mudah berinvestasi dengan indeks ESG Leaders sebagai acuan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di Market Review di paruh kedua ini mengenai menilik indeks IDX ESG Leaders, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hasan Fauzi. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat, apa kabar Pak Hasan? Baik, alhamdulillah. Baik, semoga kita sehat selalu ya Pak Hasan ya. Amin. Jika berbincang dengan Pak Hasan, pasti tentu saja akan membahas sesuatu yang baru dari Bursa Efek Indonesia. Dan salah satunya adalah mengenai IDX ESG Leaders. Walaupun tadi mungkin sudah disampaikan di paket pengantar Pak Hasan, tapi kemudian saya ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Hasan mengenai indeks IDX ESG Leaders. Apa yang sebetulnya menjadi latar belakang kemudian Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks ini Pak Hasan? Ya, betul sekali. Jadi memang area pengembangan baru kita, alhamdulillah kemarin IDX ESG Leaders Index yang merupakan indeks baru sudah kita luncurkan di hari Senin tanggal 14 Desember yang lalu. Nah, ini merupakan keluarga dari indeks yang tematis atau bertema khusus. Kali ini temanya adalah pemenuhan aspek ESG atau Environment, Social and Governance. Jadi ramah lingkungan, kepedulian sosial yang tinggi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, latar belakangnya adalah ini menjadi bagian lanjutan komitmen Bursa Efek Indonesia untuk terus mendorong investasi berkelanjutan tersedia di pasar kita. Seperti diketahui, kami juga sudah lebih dulu tergabung di dalam inisiatif dari United Nations untuk Sustainable Stock Exchange sejak April 2019 yang lalu. Nah, latar belakang yang lain adalah tren pertumbuhan dan preferensi minat investasi dari para investor, khususnya investor global, untuk misalnya menempatkan investasinya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi mereka ingin memastikan investasinya dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbaik yang memiliki kepedulian tinggi dan melakukan praktek ESG yang baik. Nah, untuk itulah kami terbitkan sarana alternatif investasi dalam bentuk indeks baru IDX ESG Leaders ini. Baik, secara tren global juga sebetulnya apapun yang berbau environmental friendly practices ini kemudian digemari oleh masyarakat, apakah itu bicara mengenai produk investasi ataupun mungkin produk yang kemudian mereka konsumsi lah. Tadi juga sempat disampaikan mengenai persyaratan lah ya dan juga kriteria perusahaan tercatat untuk dapat menjadi konstituen indeks IDX ESG Leaders. Mungkin Pak Hasan bisa elaborasi lebih lengkap, Pak. Boleh sekali. Jadi tepat sekali. Jadi awal dari seleksi atas calon-calon anggota untuk terpilih ke dalam IDX ESG Leaders, kami tentu tidak sembarangan ya. Kita ambil dari anggota Top 80 Liquid Index.
yaitu IDX 80. Jadi belum calon penghuni IDX ESG Leaders ini adalah 80 saham-saham terbaik yang sangat liquid, memiliki fundamental yang baik, dan juga tidak memiliki catatan dalam pengawasan transaksi kami. Nah, selanjutnya filtering berikutnya adalah controversy report. Jadi kita betul-betul memperhatikan selama periode penilaian, perusahaan-perusahaan yang akan terpilih tidak boleh misalnya mendapatkan catatan kontroversi pelanggaran aspek environment, social, and governance ini. Nah, selanjutnya barulah kami bersama mitra kami ya, yaitu global market players dalam hal ini Sustainalytics, melakukan penilaian aspek nilai risiko ESG terhadap 80 saham dimaksud. Sehingga terpilihlah nanti urutan atau ranking saham-saham yang memiliki nilai risiko ESG terendah. Nah, kemudian di tahap akhir kami akan menseleksi paling kurang 15 dan paling banyak 30 saham dengan nilai risiko terendah untuk ESG-nya ini menjadi anggota dari IDX ESG Leaders ini. Demikian. Baik, Pak Hasan, sebelum saya berbincang ataupun saya menanyakan mengenai saham-saham yang masuk ke dalam indeks IDX ESG Leader, saya ingin tahu sebetulnya secara tren dari perusahaan-perusahaan yang tercatat dari Bursa Efek Indonesia, bagaimana sebetulnya mereka kemudian sudah cukup memprioritaskan environmental, social, dan juga governance lah, sehingga kemudian ini dicatat dari ataupun mungkin di-capture lah oleh Bursa Efek Indonesia sendiri bahwa memang sudah saatnya meluncurkan indeks ini. Karena secara growth dari ataupun mungkin konsentrasi atau concern dari emiten-emiten sudah banyak yang menuju ke arah sana. Ya, betul sekali. Memang trennya sudah mengarah ke sana. Tapi kalau bicara kondisi saat ini, saya kira kita masih punya pekerjaan rumah yang masih banyak ya. Terkait untuk meningkatkan awareness dan juga komitmen yang kuat dari manajemen dan pemilik perusahaan-perusahaan tercatat kita untuk misalnya tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan perusahaannya, tapi dalam praktek kegiatan usahanya betul-betul mengedepankan juga aspek pemenuhan atau praktek ESG ini. Nah, untuk itulah sebetulnya indeks ini katakanlah menjadi bagian dari awareness building itu, di mana nanti kami berharap perusahaan tercatat akan semakin berminat dan berlomba-lomba untuk melakukan praktek ESG yang baik, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari anggota indeks IDX ESG Leaders ini. Baik. Yang tentu akan baik buat minat investasi dari para investor terhadap perusahaan masing-masing. Baik, upaya proaktif yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan awareness lah kepada emiten-emiten ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang tercatat supaya mereka meningkatkan lah quality dari ESG-nya sejauh ini seperti apa, Pak Hasan? Ya, kami sebenarnya jauh-jauh hari sejak 3-4 tahun yang lalu sudah memulai workshop dan sosialisasi serta pendampingan kepada seluruh perusahaan tercatat, menggandeng forum GRI ya, Global Reporting Initiative, untuk membuat mereka dapat melakukan perencanaan aksi atas praktek ESG di perusahaan masing-masing. Kemudian lebih lanjut kami juga melakukan workshop untuk menyiapkan mereka melakukan sustainability reporting. Jadi pelaporan selain laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha, kami juga mendorong mereka melaporkan keberpihakan akan ESG aspek ini. Nah, di tahap akhir untuk indeks ini kami juga sudah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian risiko praktek ESG terhadap perusahaan tercatat. Sehingga mereka sebetulnya memiliki kecukupan pemahaman untuk menyelaraskan diri dan melakukan praktek ESG sehingga nanti nilai risikonya akan dinilai sangat rendah dan baik gitu. Demikian. Baik, semakin menarik. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian saya ingin tanyakan kepada Pak Hasan usaha jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.